Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian nilai sosial. Pengertian nilai sosial yaitu merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai yang baik atau buruk, suatu hal dan perilaku. Artinya, nilai menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal baik atau buruk. Pengertian ini tidak terbatas dalam yang di atas. Beberapa ahli juga sudah berhasil menerapkan tentang pengertian nilai sosial dalam keilmuan kaliannya masing-masing. Pengertian nilai sosial menurut para ahli. Yang ke-1 menurut Robert M. Lawang. Menurut Lawang, nilai sosial merupakan suatu yang dianggap baik dan berharga dan mempengaruhi orang yang memiliki nilai tersebut. Yang kedua, menurut Kim Balyong di sini berasumsi bahwa nilai sosial merupakan asumsi abstrak yang sering tidak disadari apa yang baik dan benar dan dianggap penting dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut A.W. Green berpendapat bahwa nilai sosial merupakan kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap ide, objek, dan individu. Yang keempat, Claudia Wood. Menurut Claudia, nilai sosial adalah petunjuk umum yang sudah berlangsung sejak lama hingga akhirnya mampu mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Clyde Crown. Menurut Crown, nilai sosial berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai tertentu mengenai sesuatu. Yang keenam, Kojoriningrat. Nilai budaya merupakan pedoman tertinggi dalam kehidupan manusia. Sekian itu dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Di sini saya Risma Indasari akan menjelaskan tentang ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, ditentukan melalui interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif, bukan merupakan bawaan sejak lahir. Yang kedua, ditransformasi melalui proses belajar seperti sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Yang ketiga, peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat, berbeda untuk setiap kelompok. Yang kelima, memiliki efek yang berbeda-beda terhadap di setiap tindakan. Yang keenam, dapat mempengaruhi kepribadian individu. Selanjutnya yaitu klasifikasi nilai sosial. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu nilai yang terencanakan. Yang kedua, nilai dominan. Nilai yang terencanakan ini sudah tertanam di dalam alam bawah sadar. Apabila nilai tersebut dilanggar, maka akan muncul rasa malu atau rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu nilai dominan. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Pedoman untuk melakukan nilai dominan didasarkan pada banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Lamanya nilai tersebut dianut, usaha untuk mempertahankan nilai tersebut, dan tingginya kedudukan orang yang menganut nilai tersebut. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan pendapat para ahli. Menurut Profesor Notonegoro, membaginya menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Yang selanjutnya yaitu menurut Clede Klunhon. Clede membaginya menjadi 5, yaitu nilai hakikat hidup manusia, nilai hakikat karya manusia, nilai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan nilai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Fungsi nilai sosial dibagi menjadi 5, yaitu alat untuk menentukan kelas sosial yang pertama. Yang kedua, mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi individu untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, memberikan dorongan bagi masyarakat akan mengedepankan kerjasama. Yang kelima, mengontrol individu agar selalu berbuat baik. Norma sosial adalah petunjuk yang harus ditaati dan dijalankan dalam kehidupan karena di dalamnya berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tingkah laku masyarakat.
Ciri-ciri norma sosial yang pertama biasanya tidak tertulis, yang kedua merupakan hasil kesepakatan, yang ketiga ditaati bersama, yang keempat bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi, dan yang kelima bisa berubah. Fungsi norma sosial. Yang pertama, alat untuk menertibkan dan menjaga stabilitas masyarakat. Yang kedua, aturan atau pedoman tingkah laku yang tidak tertulis. Yang ketiga, alat pengontrol dalam masyarakat. Klasifikasi norma sosial berdasarkan daya ikatnya. Yang pertama, cara atau usage merupakan bentuk perbuatan atau perilaku yang dilakukan di dalam masyarakat namun tidak terus-menerus. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan secara sadar. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan kumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat hidup dari sekelompok manusia. Yang keempat, adat istiadat atau custom adalah kumpulan tata kelakuan yang menjadi pedoman tertinggi dalam hidup masyarakat. Yang kelima, hukum atau law. Hukum adalah norma yang tertulis, bersifat formal, dan disahkan oleh negara. Klasifikasi norma sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, norma tidak resmi atau non-formal merupakan norma yang dirumuskan secara tidak jelas dan tidak bersifat mengikat. Yang kedua, norma resmi atau formal merupakan norma yang dirumuskan dan diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Klasifikasi norma sosial berdasarkan aspek atau sumbernya. Yang pertama, norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan merupakan peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik dalam bermasyarakat. Yang keempat, norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu.